shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our Iya di Pepen, tamanku lagi di Pepen. Iku coba banget. Nah, wingi wingi diobat di POM. Udah lang beli mancing-mancing newel-newel nih kan. Ini gue dah ya. Ya Allah, kengkenan banget. Tuh mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Avantanti 1224. Dan masih tentang pengalaman saya bekerja di Taiwan. Dan saya mau menceritakan tentang pengalaman saya mengasuh pasien nenek ataupun kakek, yaitu ama ataupun akong ya. Saya pikir di Taiwan selama saya bekerja ataupun menginjak Taiwan, saya tidak percaya bahwa ada hantu di Taiwan gitu kan. Tapi ternyata 50%-nya ternyata di Taiwan itu juga ada hantu, guys. Biasanya kalau di Indonesia itu para hantu itu kan identik dengan kesurupan ya. Ya, dikit-dikit kan kesurupan atau kesambet lah ya istilahnya. Nah, saya mempunyai pengalaman di sini. Dan saya itu selama saya menjaga kakek saya selama 5 tahun, saya tuh sering banget per tahunnya itu ada aja gitu ya. Jadi istilah kesurupan kayak gitu, ya entah dia kesurupan almarhum adiknya lah, entah dia kesurupan almarhum ayah atau ibunya gitu kan. Karena setahu saya itu mengenal Akong itu sifatnya itu dia tuh periang, dia tuh pantang menyerah, dia selalu berusaha terus, selalu berjuang terus gitu ya, selalu semangat terus meskipun lagi sakit. Dia tuh paling nurut banget sebenarnya, entah dia lagi sakit atau apa, kalau disuruh minum obat itu selalu nurut gitu kan. Apalagi tentang makan, minum atau nyemil, kalau dikasih apapun dia tuh paling suka banget gitu ya. Udah gitu dulu dia nggak suka makan sayur dan buah-buahan, tapi karena pentingnya pencernaan dalam BAB seperti itu di usia lansia dan sudah semakin tua kan semakin banyak banyak kesusahan gitu ya. Akhirnya saya membiasakan kakek ini untuk makan sayuran ataupun buahan seperti itu supaya pencernaan BAB-nya lancar selain dibantu dengan obat ya. Nah, dan saya di sini mau menceritakan tentang si kakek ini tuh menurut saya kesurupan gitu loh. Yang pertama, saya pernah mempunyai pengalaman menjaga kakek itu. Kakek itu pada jam 2 malam mau menjelang pagi lah ya. Jam 2 apa jam 1 sampai jam 2 gitu. Dia tuh kumat, langsung aja dia tuh kayak seakan-akan saya yang menjaga kakek. Bahkan dia tidak kenal dengan saya. Saya sudah menjelaskan bahwa saya itu adalah orang yang menjaga Anda gitu kan. Udah gitu, dia tetap tidak percaya dan bener-bener gak sadar ya, tetap belum sadar. Udah gitu, dia itu selalu pengen pulang, saya mau pulang katanya, saya mau pulang. Saya itu ibunya gitu kan, dan ayahnya ibunya kakek gitu kan, ibunya Akong. Nah, dan saya pun aneh gitu, Akong saya yang saya rawat itu sudah tua, hampir 90 tahunan ya. Ini dia ngomong malah ini ibunya, ya berarti almarhum dong ya kan, berarti almarhum ibunya gitu dong. Dan di situ saya sudah panik, bener-bener panik, karena jam 1 atau sampai jam 2 itu dia tuh bener-bener kayak mau pulang gitu ya, tetap mau pulang lah. Terus saya bingung juga gitu kan, bingung juganya tuh mau panggil siapa gitu kan, karena
eh, jam segitu tuh majikan saya tuh sudah bener-bener pada tidur ya, pada pulas tidur gitu di lantai 2 lantai 3 gitu kan. Nah jadi saya bingung, akhirnya saya juga nggak bisa tidur. Tapi saya coba coba pelan-pelan ke dia ngomong bahwa kalau kamu tuh siapa, saya bilang gitu kan. Kamu siapa? Kenapa kamu selalu pengen pulang dan kenapa kamu nggak kenal saya gitu kan? Padahal saya ya udah waktu itu udah 1 tahun mau 2 tahun gitu ya, saya merawat dia. Tapi dia tetap mau pulang. Saya nggak kenal kamu, kata kakek. Saya mau pulang. Akhirnya saya nanya kamu siapa? Dia ngomongnya ibu, ibunya kakek gitu. Nah, saya dong di situ. Oh, berarti almarhum ibunya kakak ya. Maksudnya mungkin kesurupan kayak gitu tuh dia tidak meronta-ronta ataupun menjerit-jerit ya. Tapi lebih ke dia merasuki ke kakeknya gitu. Dan si kakeknya pun berontak mau pulang. Nggak mau di sini, dia mau pulang. Kayak gitu. Akhirnya saya coba tenangin kakek, kemudian saya ngomong ke kakek, ya udah saya bakalan bantu Anda pulang, tapi karena ini sudah malam saya tidak punya kemampuan atau tidak punya tenaga untuk membantu Anda pulang, saya bilang gitu kan. Terus saya eh, membujuk dia agar menunggu sampai jam 8 pagi gitu kan. Menunggu sampai jam 8 pagi, si kakek nanti jam 8 pagi bangun, terus saya juga bantu Anda untuk pulang, saya bilang seperti itu. Karena saya tidak mempunyai kekuatan ataupun gimana ya caranya gitu, dianya mau pulang tuh gimana. Udah gitu kalaupun benar dia mau pulang, ya pulang kemana gitu kan. Setahu saya dia tuh tinggalnya tuh di sini, rumahnya tuh di sini gitu kan. Akhirnya setelah saya konfirmasi dengan kakek, ya udah saya akan bantu Anda untuk pulang, tapi jam 8 pagi setelah setelah selesai sarapan gitu kan, nanti saya bantuin Anda pulang, saya bilang gitu. Setelah itu saya pengen mencoba ngomong ke majikan saya. Maksud saya setelah majikan saya bangun, saya komunikasi dengan majikan saya gitu, menanyakan. Jadi saya tuh pengen mengkonfirmasi tuh kakek tuh sebenarnya mau pulang ke rumah yang lain atau memang dia itu kayak cuman halu doang gitu ya, cuman halusinasi doang gitu. Jadi saya memastikan itu gitu, karena saya juga bingung, dia aja nggak kenal sama saya siapa gitu kan. Setelah itu saya mencoba menenangkan kakek dan kakek pun setuju. Akhirnya dia tidur, kemudian dia jam 8 itu bangun. Nah sebenarnya dia nggak tidur sih ya, cuman saya lanjut tidur, kemudian jam 8 saya bangun. Dan saya jam setengah 8 itu menyiapkan sarapan buat si kakek. Dia tetap masih belum sadar. Setelah itu saya komunikasi dengan kakek, kamu kamu siapa, saya bilang, saya selalu tanya kamu siapa seperti itu kan. Kemudian kemudian saya tadinya tuh memang benar-benar mau konfirmasi dengan majikan saya, tapi ternyata menurut saya mustahil. Saya anggap aja si kakek ini halusinasi ya. Kemudian saya memutuskan untuk ya udah mengajak kakek aja, yang penting kakek kan nggak jerit-jerit gitu ya kan. Udah gitu saya tuh habis sarapan, terus sekitar jam 8 lebih lebih 5 menitan kalau nggak salah lah ya, sekitar sekitar jam segitu saya bantu kakek ke taman. Udah sampai taman, kemudian saya konfirmasi lagi ke kakek ya, ngomong lagi gitu, apakah kamu mengenal saya bilang gitu kan. Kamu kenal tidak sama saya ngomong seperti itu ke kakek. Kemudian kakek juga ngomong ke saya kenal sama kamu. Saya siapa? Saya Ati, katanya gitu. Udah gitu, saya siapanya kamu yang merawat saya, katanya gitu. Nah, berarti itu sudah sadar lagi dong ya. Udah gitu, saya nanya, kenapa kamu jam 2 bangun mau pulang? Kenapa? Memangnya rumah ini bukan rumah kamu, saya bilang gitu kan. Terus kata kakek, enggak, ibu saya semalam main ke rumah saya, kata kakek seperti itu. Nah, jadi saya kan dalam sebuah ingatan saya atau buku ya, karena saya orangnya pelupa gitu. Jadi saya tulis kejadian itu tuh.
Berarti kalau setiap malam dia meronta ketika bangun tidur, di saat malam dia meronta-ronta mau pulang gitu kan. Berarti dia itu ya memang bukan Akong gitu ya. Udah gitu, setelah saya nanya-nanya ke dia, memangnya ibu kamu ke rumah mau ngapain? Saya bilang gitu kan. Kalau bahasa kitanya tuh ibu saya cuman mau nengokin saya, dia bilang gitu kan, cuman main doang kayak gitu. Akhirnya oh seperti itu ya, masih mending juga sih ya, ibaratnya cuman seperti itu doang. Saya takutnya ya ngejerit-jerit, ataupun kayak di Indonesia itu minta minta apa ya, kayak identiknya minta kelapa hijau gitu kan, biasanya kan orang kesurupan seperti itu. Akhirnya dia cuman ngomong ibu saya main semalam ke rumah katanya gitu. Oh berarti kalau dia lagi meronta-ronta kayak mau pulang, nggak mau di sini, itu berarti itu bukan si kakek ya kan. Setelah itu saya masih mempunyai cerita lain ya kan. Kemudian saya itu pernah tidak dikabari sama keluarganya majikan bahwa adik Akong yang sering main kesini, mungkin 5 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali ya, dia tuh sering main ke kakek. Adik-adiknya kakek itu sering main ke rumah se apa ya, 5 sampai 6 bulan sekali untuk menjenguk kakek.